Bagi saya juga sama. Kalau memimpin negara ini, kalau ada 250 juta orang akan mati hanya karena 10 atau 1000 orang yang mau meledakkan seluruh Indonesia ini, lebih baik 1000 dimatikan. Apakah melanggar HAM? Pengertian HAM saya, melanggar, membunuh orang tidak berdosa, itu lebih melanggar HAM menurut saya. Jadi kita ini terbalik-balik, tahu nggak? Teroris yang meledakkan diri di tengah kerumunan dianggap tidak melanggar HAM. Terorisnya terpaksa ditembak, itu melanggar HAM. Makanya saya bilang, katakan anak muda kalau berpandangan seperti itu, hati-hati kalian. Kalian membuat aparat itu gamang untuk bertindak. Nah, saya penganut yang sama. Kalau ada satu orang harus mati untuk orang banyak, lebih baik dia mati. Itu yang saya lakukan. Kalau memang negara ini jadi lebih baik, saya mesti dipenjara, saya terima dengan tulus. Makanya di depan umum saya nunduk dengan baik, padahal saya pengen timpuk itu si hakim itu. Karena katanya apa? Kalau tanpa Ahok masuk, ini negara kacau. Ini kan lucu gitu loh. Apakah kamu tidak mengatakan HAM saya dilanggar? HAM saya dilanggar, dilanggar habis, tapi saya tetap terima. Saya ditawarin gugat di HAM internasional, pasang iklan loh di London. Saya ditawarkan untuk suakah karena dianggap pemerintah sudah menjolimin saya. Datang dari Swiss, datang nyusup orang bule ini, siapin formulir, tinggal di Swiss, dibiayain. Saya bilang sama mereka, kamu ngerti nggak arti suaka politik? Saya begitu pindah ke Swiss nggak bisa pulang lagi. Saya nggak mau. Ini negara saya kok. Kenapa mesti saya angkat kaki gitu loh? Bajingan-bajingan itu harus angkat kaki, bukan saya. Lalu kok tiba-tiba lucu kan, orang melanggar HAM, orang yang melakukan intoleransi, kalian toleran atas nama HAM. Kan lucu. Jadi ketika kita tidak toleran kepada kaum intoleran, bukan berarti kita tidak toleran. Jangan salah loh. Jadi ini, ketika kita membela HAM orang banyak dengan catatan melanggar HAM orang yang melanggar HAM orang banyak, bukan berarti kita melanggar HAM. Saya tanya gini ya, saya nggak tahu pikiran Anda ya. Tiba-tiba orang maling ke rumah, nggak minta sih, orang masuk ke rumah Anda ngerampok. Di rumah Anda ada senjata, dia udah masuk bawa senjata, Anda tembak atau tidak? Kalau dia bawa senjata masuk, tidak boleh dong, melanggar HAM dong. Kan manusia. Lalu kamu terbunuh, lalu semua pasang lilin, pelanggaran HAM. Oh, saya nggak mau. Saya tetap sama. Kalau kamu menyerang saya, selama senjata di tangan saya, kamu mau nembak, saya akan usaha tembak duluan. Kalau sama-sama tertembak, urusan kedua. Saya nggak berubah. Makanya ketika saya pindahkan orang dari rumah susun, dari Waduk Pluit, katanya melanggar HAM. Saya bilang, HAM apa? Hamburger. Lalu mereka kirim itu dari PBB, United Nation, untuk perempuan dari Brazil. Duduk di samping saya, itu ada di YouTube itu. Saya tanya sama dia bilang saya melanggar HAM. Saya bilang, HAM yang mana? Kamu di negara kamu pernah nggak pindahin orang dari bahaya kematian di Waduk Pluit? Waduk Pluit kalau airnya lewat 15.000 orang, 70.000 orang bisa mati situ. Satu Jakarta terendam setengah. Saya pindahkan mereka lengkap sampai baju daster, sampai BH celana dalam saya beliin, sampai alat masak dapur itu betul-betul masuk badan, sampai kulkas, TV, semua kita lengkap, full furnish. Saya tanya, ada nggak negara mana di dunia yang pindahin orang yang melanggar aturan, yang membahayakan dirinya, membahayakan rakyat ibu kota, dengan dipindahkan hanya bayar 5.000 per hari. Anaknya dapat KJP, dia naik bus Transjakarta gratis. Tiap bulan boleh beli beras 7.000 sekilo premium. Satu anak boleh beli daging sapi 45.000 sekilo, ayam seekor 8.000,